kompetensi AIFO sesuai dengan nama LSP-nya ya, LSP AIFO ya, ahli ilmu faal olahraga. Dan ahli ilmu faal olahraga klinis dengan ada garis hubung K di belakangnya. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah AIFO itu untuk yang umum, AIFO K ini khusus untuk dokter. Ya, sejauh ini khusus untuk dokter sampai nanti dia direvisi. Ya, sampai sekarang ini kita khususkan untuk dokter. AIFO klinis itu memiliki 9 kompetensi, bisa Anda baca di situ. Ya, sebetulnya banyak ini mengadopsi dari kompetensi-kompetensi dokter ya. Dokter hanya ditambahkan di sini klinis, yaitu ditambahkan kemampuan untuk menentukan takaran latihan. Jadi artinya bagaimana implementasi dari kompetensi dokternya dikhususkan pada dalam hal olahraga. Kompetensi ini mirip atau mungkin bisa dikatakan mirroring lah ya, mirroring dari spesialisasi dokter. Jadi AIFO K, orang yang mendapatkan AIFO K itu sudah disetarakan dengan kompetensi seorang spesialis gitu. Nah, kalau di Ikatan Dokter Indonesia yang di bawah pembinaan ID itu ada spesialisasi yang disebut sebagai dengan spesialis kedokteran olahraga. Jadi AIFO K memang tidak masuk ke pembinaan ID, tapi dia masuk kepada PAIFORI. Nah, spesialisasi yang diberikan kepada seorang dokter dengan kompetensi khusus ahli ilmu olahraga diberikanlah AIFO K dengan kompetensi sebagai berikut. Artinya, orang yang sudah disertifikasi dan dinyatakan kompeten, dia kompeten untuk melakukan 9 kompetensi ini. Jadi dia memiliki 9 kapasitas ini. Apa saja itu? Melaksanakan komunikasi efektif, itu sudah standar. Menyusun diagnosa, sudah pasti, sudah bisa. Menerapkan prinsip kesehatan kerja untuk mengendalikan risiko K3. Artinya, dengan sertifikasi ini, dia bisa masuk juga ke dunia kerja di bidang K3. Tentu aplikasinya, pendekatannya adalah pendekatan dari physical physical fitness ya, kebugaran fisik, kesehatan fisik tentunya. Seperti yang saya sendiri sudah alami, saya bisa masuk ke pertambangan dengan sertifikasi ahli ilmu olahraga klinis. Kebetulan saya adalah dokter ya, jadi memiliki AIFO K. Kemudian masuk ke sana untuk apa? Untuk memberikan advice dalam pembuatan program kerja dengan memperhatikan kesehatan kerjanya gitu ya, kesehatan dan keselamatan kerja, bagaimana membuat antisipasi, bagaimana mengamati. Kebetulan proyek terakhir itu adalah tentang fatigue ya, fatigue management, bagaimana seorang pekerja itu mampu mengenali fatigue, lalu bagaimana SOP untuk menghentikannya atau untuk memanipulasinya supaya menghilangkan fatigue gitu. Dan yang paling penting adalah preventif, bagaimana mencegah fatigue itu sendiri. Fatigue itu bisa muncul dari mana? Bisa muncul dari makanannya, bisa juga muncul dari aktivitas fisiknya, kebiasaan physical activity-nya, dan dan yang paling base itu adalah bagaimana tidurnya, kualitas tidurnya. Nah, kira-kira itu. Nah, itu yang bisa diterapkan masuk ke dalam dunia kita sebut industri barangkali ya. Nah, begitu. Jadi tidak hanya di olahraga tok gitu ya. Jadi sertifikasi itu bisa masuk ke sana. Nah, menentukan takaran latihan, lalu membuat takaran latihan. Untuk terapi seperti apa, untuk promotif seperti apa, untuk rehabilitasi seperti apa. Siapa saja yang harus ditreatment dengan takaran latihan? Ya tentu berbeda-beda gitu. Ada yang untuk kalau kita bicara penyakit, ada yang untuk hipertensi contohnya, ada yang untuk osteoporosis, ada yang untuk diabetes mellitus, dan karakteristik dari penyakit ini kan berbeda-beda. Berikut juga karakteristik individu yang menderitanya.
Oleh karena itu kombinasi itu menjadi pertimbangan kita untuk menentukan takaran latihan. Itulah sebabnya seorang dokter atau ahli ilmu olahraga klinis harus mampu memberikan terapi olahraga dengan takaran yang tepat dengan pertimbangan-pertimbangan klinis tadi. Selanjutnya tentu memberikan obat, kemudian memantau perubahan kondisi kesehatan pasiennya, ya, menentukan takaran nutrisi pasien harus mampu, gitu ya. Kemudian bagaimana menata laksana cedera olahraga. Jadi penata laksanaan cedera olahraga harus tahu, tentu harus paham juga cedera olahraga seperti apa, mekanisme seperti apa, treatmentnya seperti apa. Kita dibatasi tetap mana yang tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan sebagai tindakan pertolongan pertama ketika di lapangan misalnya, atau ketika di pusat-pusat latihan, atau di rumah, lingkungan rumah, mana yang harus dirujuk. Kita juga sudah punya aturan dan punya kode etik lah, gitu ya. Kemudian menyusun program periodisasi latihan juga masuk. Kenapa seorang AIFOK harus mampu juga menyusun program periodisasi latihan? Karena apabila diimplementasikan baik pada olahraga prestasi maupun pada olahraga masyarakat, gitu, masyarakat, dia juga harus mampu menyusun program, sehingga berdasarkan program itulah seorang ahli ilmu olahraga klinis, dalam tanda kurung di sini adalah dokter, itu mampu memberikan advice atau saran-saran kepada baik pelatih maupun kepada instruktur di lapangan untuk membuat suatu program prestasi ataupun program untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Itu barangkali untuk ahli ilmu olahraga klinis. Lalu bagaimana dengan AIFO? Nah, petugas kesehatan atau tenaga kesehatan lain selain dokter itu akan masuk kepada kelompok AIFO ini. Begitu juga dengan dosen, begitu juga dengan siapapun yang tenaga keolahragaan, non dokter atau tenaga keolahragaan bisa masuk ke sini dan memiliki 5 kompetensi, yaitu merencanakan penyajian material pelatihan. Kalau sudah bisa menyiapkan materi pelatihan, artinya harus mampu juga memberikan pelatihan. Lalu lagi-lagi melaksanakan komunikasi yang efektif, membuat takaran latihan juga harus mampu, bagaimana frekuensinya, intensitasnya, bagaimana timingnya, gitu ya, dan juga berapa durasinya dan tipe olahraga seperti apa. Itu secara umum harus mampu dia, seorang AIFO itu memberikan advice seperti itu. Yang keempat, menerapkan prinsip kesehatan ketiga sama, dan yang kelima adalah menentukan asupan gizi olahraga. Jadi seorang AIFO harus mampu juga menentukan asupan gizi olahraganya. Harus detil berapa gram, tidak usah secara umum saja. Berapa gram karbohidrat, berapa gram lemak, berapa gram protein, itu harus bisa. Tapi detil apa yang dimakan, sekian gram takarannya, ya mungkin tidak harus sampai ke situ, tapi at least Anda sudah punya kompetensi untuk menentukan asupan gizi olahraganya secara umum. Begitu. Kira-kira itu yang bisa disampaikan tentang skema-skema apa saja yang ada di LSP AIFO, dan semoga bisa menjadi pencerahan untuk kita semua, bagi saudara-saudara yang sudah memiliki kompetensi itu supaya lebih menjiwai lagi. Dan bagi saudara-saudara, kawan-kawan yang ingin mengambil atau mendapatkan sertifikasi, bisa mendapat gambaran ya yang lebih baik lagi tentang skema apa yang akan diambil. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita saksikan nanti materi-materi untuk yang selanjutnya. Jangan lupa ikuti terus channel ini, karena kita akan tampilkan supaya lebih interaktif lagi. AIFO kompeten, sehat, bugar, berprestasi.